Halo teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah tutorial di mana kita akan menggunakan TypeScript, Node.js, dan Postgres sebagai database untuk membuat aplikasi penjualan barang yang sederhana. Di sini kita akan nantinya mempunyai produk, dan di sini kita juga akan tersedia login dan sign in. Sorry, di sini ada kesalahan di desainnya. Kita bikin sign in aja. Terus di sini sign in. Oke, terus di sini nantinya kita akan nge-get orders. Tapi nantinya kategori dan produk itu bakalan opsional, sedangkan untuk started and ended kita buat required. Terus kita nanti tampilkan hasil pencarian dari jumlah produk yang terjual sama jumlah keuntungan. Terus di sini biasa ada setting, ini aplikasinya cukup sederhana. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai membuat projectnya. Oke, di sini saya akan pertama-tama membuka terminal. Terminal saya di sini saya menggunakan web. Di sini kita coba list dulu, kita masuk ke folder yang akan kita gunakan untuk membuat projectnya. Kita coba list lagi. Di sini saya akan membuat folder baru, YouTube, cd YouTube, kita clear. Oke, di sini kita sudah di folder YouTube. Terus untuk aplikasinya sendiri saya akan buat namanya sebagai aplikasi sales. Jadi kita akan membuat folder sales lagi. mkdir sales. Oke, cd sales. Terus di sini saya akan membuat dua folder lagi, yang satunya backend dan yang satunya nanti untuk mobile apps, atau mungkin kita akan membuat websitenya. Itu belum saya bikin, tapi yang pastinya kita akan membuat backendnya dulu. Jadi kita bikin folder lagi, mkdir backend sales. Oke, terus kita clear lagi. Salah lagi, cd backend sales. Nah, di sini baru yang ini. Oke, version, description, this app service sales. Kita bilang aja sales. Entry point index.js, repositorinya belum ada, ordernya nama saya aja. Oke, kita coba list, kita coba kode. Nah, saatnya kita buka di kode editor kesayangan teman-teman. Nah, di sini kita sudah dibuatkan package JSON-nya. Yang pertama yang akan kita install itu ada Express. Express. Kita coba lihat di sini ada tambahan yang log. Terus di sini di package JSON-nya di dependensi ada tambahan Express, itu artinya kita sudah sukses menginstal Express-nya. Tanpa lama-lama kita coba membuat folder dulu, source. Terus di dalamnya kita bikin index, yes. Oke, setelah membuat aplikasi index.js-nya kita bisa mengimport Express di sini. Express, terus kita const app sama dengan Express. Terus kita bisa app.use, kita ambil express.json juga di sini. Terus kita butuh URL encode-nya. Oke, terus kita buat port. Oke, sudah dibantu. Terus app.distance port. Oke, di sini sudah ada ini. Terus kita konsol aja di sini. .log server running on port. Di sini kita pakai port. Oke, di sini ada error di sini di prosesnya, terus di expressnya juga ada. Kita lupa koma di sini. Nah, oke, kita bersihin errornya dulu. Kita harus nambahin supaya nggak error. Di sini kita tinggal arahin kursornya ke sini. Nah, di sini type node, kita install. Kita yarn type node, harusnya ada type of express juga. Nah, ini type express. Terus kita karena menggunakan TypeScript, kita tambahin TypeScript-nya sekalian. Nah, di sini kenapa minus D? Karena type nodes, type express, dan TypeScript itu hanya akan digunakan di development, tidak akan kita gunakan di production.
Jadi kalau kita lihat package decision-nya, di sini types.express dan type.dot itu berada di dependency, sedangkan express itu berada di dependency. Jadi ini akan dibawa ke production, sementara yang untuk ketiga ini akan hanya ada di development. Sekarang di index.js kita sudah tidak ada masalah. Jadi kita bisa coba melakukan build ya. Tapi sementara itu kita harus menginisialisasi TypeScript-nya dulu. Jadi kita bisa bilang yang tsc minus ini. Oke, di sini kita dibuatin tsconfig. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang akan saya buat. Yang pertama di sini saya akan pakai ESNext. Jadi ESNext ini itu dia akan nge-build ke tipe JavaScript yang terbaru. Terus selanjutnya kita akan mencari out directory di sini. Nah, kita sini aja out dir. Nah, ini ada out directory-nya, kita masukin ke folder. Paling itu aja untuk project ini. Kita tidak akan menggunakan semua fungsi yang ada untuk sementara. Jadi kalau di depannya ada kebutuhan bisa kita buat lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan build di TypeScript dengan menggunakan TypeScript agar dibuatkan file JavaScript-nya. Yang test. Oke, di sini kita sudah ada folder build, di mana di sini sudah ada file JavaScript hasil build dari file TypeScript kita. Nah, untuk selanjutnya mari kita coba jalankan. Node/build. Nah, ini karena ini di folder build, terus kita slash lagi index. Yes. Error. Yeah. build. Kesalahan, harusnya kita pakai titik di sini. Nah, the server running on port 3000. Berarti kita sudah nge-setup port untuk Express-nya berjalan di port 3000. Untuk aplikasinya, di sini kita melakukan banyak tahap, di mana kita akan nge-build dulu, terus baru kita run hasil build-nya yang dimana berada di folder build dan menjalankan index.js. Ini cukup ribet ya, kalau tiap mau ngejalanin harus jalan lagi. Terus kalau ada perubahan, misalnya saya mau ganti portnya ke 8000. Nah, di sini kalau mau saya mau rubah, saya harus yang SC lagi, terus baru kita jalanin lagi portnya, baru berubah. Untuk mempermudah kita menjalankan development server, kita butuh satu library yang namanya swc. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat package JSON untuk memastikan sudah diinstal. Kita di sini sudah diinstalkan 3 swc, terus ada Rodamon. Terus selanjutnya kita buat konfigurasi swc-nya di sini. Kita tinggal buat file.swc rc. Di sini bisa kita kirim objek, terus kita aja JSC target TS 2019. Kita baca dulu, kita ambil aja dulu ini. Terus saya mau ambil targetnya udah benar, lulusnya nggak perlu. Terus parser, sintaksnya TypeScript, decoration true, dynamic import to. Terus transformnya saya nggak mau pakai, saya mau tambahin modul common.js, harusnya modulnya ini string. Nah, ini kayaknya cukup. Kita naikin targetnya di atas parser target. Oke. Nah, sekarang swc registernya sudah, tinggal di package JSON-nya kita tambahin script. Di sini dibantu oleh Copilot, tapi saya tidak mau mengikuti semuanya. Di sini akan ada saya rubah. Yang pertama build-nya saya akan menggunakan TypeScript aja, tapi sebelum membuild rm-rf build dan itu aja. Terus build-nya paling atas, terus ini pakai koma, terus ada star. Ini kita tinggal aja bilang node build
index.js karena di sini akan nanti untuk production. Jadi kalau kita bilang start langsung dia masuk ke fileable aja, nggak usah pakai yang lainnya. Nah untuk developmentnya baru kita pakai SVC yang tadi. Kita hapus dulu. Ini sebenarnya udah bagus sih. Saya cuma mau matiin loadernya aja. Tambahin minus R. Kita kasih titik 1. Oke. Daemon exec node min R SVC register src index.js. Oke. Coba kita jalanin yandel. Nah ini udah jalan di port 8000, tapi saya mungkin menggunakan port yang lain ya nantinya. Saya pakai 3000 aja. Sebagai JavaScript developer kita selalu kebanyakan dari JavaScript developer itu menggunakan port 3000. Oke, di sini setup servernya sudah selesai. Kita akan melakukan setup routing. Untuk membuat file routing kita bisa membuat file folder dulu untuk routes /index.js. Di sini kita import dulu. Kita ada request dari express, terus kita selain request kita ada response. Kita juga mau panggil router di sini. Terus kita tinggal bilang aja const router dengan router export default router. Nah di sini kita bisa bilang route. Oke, ini sudah dibuatin. Welcome to the sales app. Nah, di sini karena sudah dibantu oleh Copilot, jadi saya tidak perlu menulisnya lagi. Saya cukup jelasin aja. Di sini router.get kita akan ngambil URL yang dimana cuman slash di sini. Jadi kalau nanti kita tulis localhost 3000 / maka kita akan masuk ke sini. Oke, terus di sini ada request dan responnya. Terus nantinya kita langsung aja ngirim respon, statusnya 200 JSON dan message-nya welcome to the sales API. Oke, selanjutnya mari kita coba di Postman untuk API-nya yang setelah kita bikin. Oke, setelah membuka Postman kita akan buat folder baru. Blank collection. Terus kita bikin name-nya aja sales API. Terus di sini kita tambahin get request tadi localhost 3000 / coba send cannot get. Oke, di sini ada error cannot get katanya. Nah berarti di sini karena ini terjadi karena di sini kita belum memanggil index.js yang ada di dalam folder routing. Untuk memanggilnya cukup gampang, kita tinggal masuk ke sini. Terus di sini saya akan mengatakan app.use slash saja, nggak perlu. Terus kita di sini routes ya, kita pakai nama routes saja. Terus kita import routesnya dulu, import routes from routes index routes. Kita coba lagi, kita send. Nah, message welcome to the sales API. Nah, di sini kita sudah membuat routing pertama kita di dalam folder routes dan kita akan mengirim message welcome to the sales API. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa function yang akan kita butuhkan dalam development ini. Oke, di sini untuk yang pertama saya akan membuat folder utils. Terus di dalamnya saya akan catch async.ts. Catch async. Oke, terus di sini function. Di sini n-nya aja. Terus di dalamnya kita akan menerima request and response. Request dan diimport requestnya huruf R kecil. Terus ini menggunakan tipenya itu request yang dipanggil dari express. Response yang mana tipenya adalah response yang dari express. Terus ada next,
itu tipenya text function. Oke, di sini promise, kita akan mengembalikan promise di sini. Promise, dan langsung kita catch errornya, dan kita tidak akan menggunakan respon di sini, kita langsung aja next error. Catch, ada yang kurang dari, oke, kita kurang tutup. Nah, di sini catch async. Catch async ini nantinya akan berguna untuk memanggil sebuah promise yang akan kita jalankan di setiap router dan mempermudah kita dalam menghandle promise. Oke, mari kita lanjut ke function berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita memiliki res dan dengan status 200 dan JSON message-nya, di mana nantinya kode ini akan terus berulang-ulang kita tulis. Jadi supaya tidak mempersulit atau kode kita tidak menulis kode yang sama berulang-ulang, kita akan membuat function untuk menghandle respon, setiap respon di API kita. Nah, di utils ini saya akan membuat file response handle. Oke, kita coba pertama ekspor cons, kita pakai response handler. Nah, yang pertama ada respon handler.ok. Di sini kita akan menerima tipe data t yang sama dengan nanti saya jelasin ya. Terus s itu response, terus data t message success. Kita buat ikutin. Nah, untuk sementara kita ikutin copilotnya dulu supaya mempercepat codingan kita. Nah, di sini agak rada-rada. Kita akan nge-return res status 200. Respons ini harus kita import dari Express. Terus JSON status. Di sini kita akan membuat nanti status code-nya. Kita buat dulu status code. Itu 200. Terus status true. Saya bisa pakai di sini boolean. Terus message-nya, di sini message-nya kita perlu kasih dia default value ya, success. Jadi di sini message kita tidak perlu lagi. Terus data itu berasal dari data yang kita bawa dari depan. Nah, di sini kurang koma. Terus ada meta juga, dan meta ini belum. Di sini ada kesalahan, koma meta. Nah, ada meta. Datanya kita tulis sekali aja. Oke, di sini masih ada yang kurang-kurangnya. Nah, oke, respon.ok sudah selesai kita bikin. Selanjutnya kita akan buat respon.create. T res response data t message created. Oke, cukup bagus. Res status 201, JSON status kode 201, status true, message and data. Selanjutnya kita akan menghandle responnya ketika dia error. Kita akan mulai dari bad request. Sini kita akan bilang bad request. Sini saya bilang next, dari next function. Terus oke, ini cukup bagus, tapi saya akan kembali merefactoring untuk message di sini dan beberapa error yang ada di sini. Jadi di sini saya akan membuat satu function lagi untuk app error. Oke, di sini tetap di details kita akan bikin error handler. For class error handler public read only kode error public read only status. Oke, di sini saya akan menghandle responnya ketika dia error. Kita akan mulai dari bad request. Sini kita akan bilang bad request. Sini saya bilang next, dari next function. Terus public read only
ganti jadi https status. Ini number constructor. Oke, di sini kode atau message. Saya mau pakai message di sini, terus di sini string. Terus namanya saya akan bilang super. Error code. Message this.message sama dengan message or error code ya. Error code harusnya error code nya ini. Kenapa warnanya jadi ini? Error code ya. Terus error code dot message this code error code kode as error code. Oke, teman-teman bisa mengabaikan errornya untuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki banyak error, kita akan membuatnya satu demi satu. Nah, di sini kita akan membuat dulu. Oke, ada kesalahan di sini, harusnya error. Terus saya harusnya nge-expense error di sini. Terus di sini const error code. Error handler sama dengan error ini, kita buat tagnya dulu, error request handler. Karena di sini akan menerima parameter app error atau error itu sendiri, terus request dari request dan dari express, responnya dari response dari express juga, terus nextnya itu next function. Kita lupa di sini. Oke, kalau teman-teman lihat kita punya beberapa error di sini, kita kerjain error yang itu dulu. Nah, error code ini adalah sebuah interface. Jadi kita akan membuat error code untuk interface untuk error code. Di sini kita buat file baru, interface. Yes. Nah, kita tinggal tulis export type error code dengan pertama itu kita pakai bad request, not found, internal server error. Saya mau nambah lagi unauthorized, forbidden juga, conflict, too many requests. Nah, saya mau nambahin method untuk allowed. Nice. Allowed conflict, internal server error, too many requests. Nah, ini cukup. Kita buat juga interface error kode details, kodenya error code, message-nya string, http status number. Oke, copilot-nya cukup bagus sih. Record error code. Nah, di sini kita sudah dibuatin dari bad request, message-nya apa,
ini sudah sesuai dengan standar, tapi saya mau buat type baru di sini supaya bisa dipakai reusable. Type error code error kode type sama dengan record error code. Di sini string aja, string error code details. Terus di sini kita tinggal ganti ini jadi error code type. Oke, sudah bagus. Kita akan buat beberapa interface lagi. Interface API status itu sama dengan sukses atau error. Explore interface harus interface API response success. Nah, di sini kita langsung bilang aja sukses, dan sini interface API response error. Saya mau bikin begini, error kode message string. Oke, terus export type. Oke, untuk interface-nya sudah kita buat. Di error handler seharusnya kita bisa manggil error code dari interface. Ada kesalahan di sini tulisan error code. Nah, di sini harusnya i besar. Error. Nah, oke, error code. Oke, semuanya sudah bagus. Kita lanjutin untuk error handler ya. Sini kita if error in case of error udah benar, const response kita bisa bilang ya response. Terus kesini kita bilang aja dulu status error code. Nah, terus di sini di dalam if-nya kita langsung return aja. Selanjutnya if yang berikutnya, if error instance of syntax error dan status in error dan error status. Dan body in error. Nice. Const response every response null, status error kode error code get request code message yang file JSON file pass return res status 400. Sini kita nggak bilang 400, kita pakai error code dot request dot http status dot JSON response. Terus error yang terakhir yang akan kita handle, kita langsung aja const response. Capsloadnya belum mati, const response. Ada internal server error.code. Nah, message-nya kita ganti error message dulu. Error.message
error code internal server error message, terus di terakhir kita bilang status error code internal server status JSON response. Oke, kita sudah membuat error handlernya, tinggal kita ekspor. Nah, di respon handler bisa kita lanjutkan. Oke, yang pertama untuk by request, kita akan ganti message-nya di sini menjadi error code by request message. Terus sini kita tinggal bilang next new app error. Oke, tinggal kita impor errornya. Oke, lanjut untuk yang lainnya, unauthorization. Oke, benar-benar forbidden juga not found. Lalu lewat config. Ini kalau dilihat ini sangat gampang ya. Sekarang kita udah ada Copilot. Request internal server error belum ya. Nah, coba request. Oke, udah cukup. Jadi kalau responnya sukses kita akan menggunakan di sini. Terus kalau dia responnya gagal, kita akan melihat apakah dia bad request atau unauthorized, forbidden, not found, dan lain-lainnya. Oke, setelah membuat essential function yang akan kita butuhkan,